Baik, anak-anak sekalian, sudah bisa Ibu mulai? Sudah, Bu. Sudah siap untuk belajar? Siap, Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabar anak-anak Ibu? Alhamdulillah sehat. Baik, kita langsung saja ya. Ketua kelas pimpin doanya sebelum memulai pembelajaran. Berdoa bersama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa sekarang salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu akan mengisi presensi kehadiran terlebih dahulu. Nanti Ibu panggil nama kalian satu persatu. Siapa yang namanya Ibu panggil atau Ibu sebutkan, silakan acungkan tangannya. Irsan Fani, Catur, Rahayu, Nur Arifah, Mihad. Baik. Hadir semua ya, bagus sekali anak-anak Ibu di kelas ini. Nah, sebelum itu pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang struktur dan teks dan kebahasaan pada teks eksposisi. Nanti diharapkan kalian itu dapat menganalisis mana saja struktur teks di dalam eksposisi yang akan Ibu sajikan nanti. Baik, alhamdulillah kita bisa belajar seperti biasa pada pagi hari ini. Ibu akan menjelaskan materi menggunakan PowerPoint atau PPT, menggunakan fokus. Jadi kita harus fokus. Jangan ada yang multitasking. Tahu itu apa multitasking? Tidak, Bu. Nah, multitasking itu misalnya Ibu sedang menjelaskan lalu kalian bercerita di belakang, membuat tugas, mata pelajaran lain, kemudian main sosmed dan TikTok. Itu tidak boleh ya. Ya. Baik, sebelum Ibu masuk ke dalam pembahasan ini, Ibu ingin bertanya, siapa yang masih ingat pembelajaran kita pada minggu yang lalu tentang pengertian dari teks eksposisi? Saya Bu. Ya, coba Nur Arifah membantu Ibu. Teks eksposisi itu adalah teks yang dibangun oleh pendapat atau opini, Bu. Ya, bagus sekali ya. Berikan tepuk tangan. Nah, setelah tahu tadi definisi dari teks eksposisi, kemudian Ibu akan menjelaskan apa saja struktur di dalam teks eksposisi. Struktur teks eksposisi itu meliputi 3 bagian. Sudah dapat ya dilihat slide Ibu? Oke. Teks eksposisi itu meliputi 3 bagian. Yang pertama itu adalah tesis atau pernyataan pendapat, kemudian yang kedua ada argumentasi, dan yang ketiga ada penegasan ulang. Apa itu tesis atau pernyataan pendapat? Tesis atau pernyataan pendapat itu adalah pendapat umum yang disampaikan penulis terhadap permasalahan yang diangkat di dalam teks eksposisi. Ya, terletak pada bagian pembuka di dalam teks eksposisi. Sampai situ paham ya? Definisi dari tesis. Kemudian ada argumentasi. Apa itu argumentasi? Argumentasi itu adalah pendapat berupa unsur penjelas yang mendukung dari tesis yang disampaikan. Kemudian apa saja syarat-syarat dari argumentasi? Yaitu harus logis, kedua harus sesuai dengan fakta, lalu yang ketiga itu sesuai dengan data yang ditemukan, kemudian bisa juga berupa pendapat para ahli. Dan yang terakhir adalah penegasan ulang. Dari kata penegasan saja kita sudah tahu yaitu fungsinya untuk mempertegas pendapat awal. Yaitu biasanya terletak pada bagian akhir di dalam teks eksposisi berupa saran penulis. Baik, sampai situ definisi tentang struktur teks eksposisi ada yang belum paham atau sudah paham? Ya, silakan ya, Fani. Bagaimana cara menentukan struktur teks eksposisi? Nah, tadi kan sudah saya jelaskan ada 3 struktur eksposisi. Tesis itu terletak pada bagian pembuka awal. Sudah jelas. Berarti dia pada bagian awal itu adalah tesis. Kemudian argumentasi. Argumentasi itu bersifat tadi apa? Penjelas. Dia berfungsi untuk menjelaskan tesis tadi. Misalnya contohnya tesis atau pendapat umumnya tadi adalah
peristiwa banjir itu misalnya ada teksnya nih. Peristiwa banjir terjadi karena pemerintah yang kurang cekatan dalam menanggapi bla bla bla, misalnya seperti itu kan. Langsunglah pada yang baris kedua ada argumentasi, yaitu unsur penjelas. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal, peristiwa bencana banjir terjadi pada tanggal. Dia berupa fakta yang memang mendukung dan tidak dibuat-buat. Kemudian ada penegasan ulang. Penegasan ulang tadi terletak pada bagian akhir berupa saran penulis. Nah, bagaimana Fani, sudah bisa dipahami? Ya, bagus ya. Baik, sudah bertanya. Kemudian tugas kalian pada hari ini adalah mendiskusikan teks yang akan ibu sajikan, yaitu berjudul Upaya Melestarikan Lingkungan Hidup. Nanti diharapkan kalian bisa menentukan yang mana tesis, yang mana argumentasi, dan mana penegasan ulang. Baik ya, di sini ibu minta kalian membuat kelompok masing-masing 3-4 orang. Kemudian nanti ada perwakilan kelompok untuk maju, dan ada not tulis. Not tulisnya misalnya seperti ini. Dari kelompok 1, kelompok 2 yang not tulisnya, kemudian dari kelompok 2 not tulisnya adalah kelompok 3, begitu seterusnya. Waktu ibu berikan 5 menit ya. 5 menit cukup. Ini kondisi tabel-tabelnya. Kemudian hasilnya nanti akan dituliskan di buku latihan kalian masing-masing, baru nanti ditampilkan melalui perwakilan. Dimulai dari sekarang, silakan. Bagaimana kelompok 1? Apakah sudah tergambar? Ini kelompok 2-nya dari tadi ketawa-tawa saja. Lihat, apakah sudah paham? Bu, yang bagian ini itu mengerti apa? Tidak mengerti Bu, gimana caranya? Bagaimana? Bagian penegasan ulang Bu. Nah, itu bisa katakan dari tadi penegasan ulang itu bahwa letak pada bagian akhir berupa saran tulis. Misalnya berdasarkan kenyataan tersebut, dia memperjelas, mempertegas pendapat awal. Bagaimana kami sudah mengerti? Baiklah, waktu kita sudah habis ya. Silakan kepada kelompok 1, perwakilan kelompoknya untuk tampil mempresentasikan hasil diskusi. Yang lain tolong didengarkan, kemudian not tulis dari kelompok 2. Silakan bersiap-siap untuk mencatat hasil diskusi dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 1 ingin memberikan hasil diskusi kami, yaitu yang berjudul Upaya Melestarikan Lingkungan Hidup dengan menciptakan berikut ini. Dan inilah hasil dari diskusi kami, yaitu tesis adalah permasalahan seputar lingkungan hidup selalu terdengar mengungkap kejadian-kejadian yang dialami di dalam negeri telah memberikan dampak yang sangat besar. Nah, sekian dari pendapat dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali ya hasil diskusi dari kelompok 1. Beri tepuk tangan kepada kelompok 1 sudah tampil. Oke, sudah habis ya kelompok yang sudah tampil semua ya. Karena waktu kita sebentar lagi sudah habis, Ibu ingin bertanya sekali lagi nih. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Silakan. Sanfani. Kami jelas untuk teks eksposisi ini terbagi 2 bagian. Yang pertama itu ada pernyataan, argumentasi, dan penjelasan benar. Kemudian cara menemukannya, kami lebih tahu kalau teks ini biasanya terletak di bagian awal pembuka, sedangkan argumentasi untuk pendapat sebagai penjelas tesis berupa fakta, dan yang terakhir itu adalah
Terima kasih Irsan Fani, beri applause ya buat Irsan Fani ya sudah menyimpulkan. Menurut Ibu cukup ya untuk hari ini. Terima kasih atas partisipasi kalian semua yang sangat baik selama pelajaran, yang fokus saat Ibu menjelaskan tadi. Oh ya, untuk itu besok minggu depan kita akan pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang membandingkan kebahasaan teks 2 eksposisi. Ibu harap kalian sudah membaca sedikit-sedikit di rumah ya. Ya. Baik, ketua kelas boleh ditutup. Berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat makan siang ya anak-anak Ibu semuanya.